berkebun atau bercocok tanam, khususnya tanaman produktif seperti sayur dan buah, tak lagi identik dengan masyarakat di pedesaan. Karena tak sedikit dari warga di perkotaan sekarang juga melakoni aktivitas pertanian seperti itu di lahan mereka yang serba terbatas. Yani Troy memanfaatkan sebuah lahan seluas 500 meter persegi yang dulunya menjadi tempat pembuangan sampah oleh warga sekitar yang kemudian disulap menjadi ladang pertanian yang saat ini dinamakan Kelompok Tani Lorong Cokonuri. Sejak tahun 2017 lalu, Yani mengelola lahan ini dengan membudidayakan berbagai komoditas bahan pokok, jenis sayuran dan umbi-umbian yang menjadi konsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Pria berusia 58 tahun yang juga merupakan ketua RT di wilayah ini bersama warga sekitar membersihkan lahan yang dulunya dipenuhi sampah-sampah anorganik seperti sampah plastik, kaca, logam, dan sejenisnya dari hasil limbah warga sekitar. Mengenai bertani, kebetulan saya di RT di wilayah sini saya RT, jadi saya melihat bahwa banyak tanah-tanah kosong yang belum dimanfaatkan. Jadi kebetulan tanah kosong itu warga setempat itu pakai buang sampah. Akhirnya saya terinspirasi bahwa bagusnya ini lahan-lahan kosong daripada warga buang sampah, lebih bagus kita buatkan lokasi untuk kelompok tani, karena kebetulan di Makassar ini ada program kelompok tani yang dibuat. Membentuk kelompok tani itu saya pernah juga jual-jual tanaman hias sebelum terbentuknya kelompok tani itu. Jadi dengan itu semua maka timbul kita untuk membuat kelompok tani. Yani menuturkan, saat hendak memulai bercocok tanam, awalnya ia mendapat bantuan bibit gratis dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar. Baik itu bibit sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya, yang kemudian ia manfaatkan untuk ditanam pada lahan yang ia kelola tersebut. Menariknya, semua jenis sayuran dan umbi-umbian yang dibudidayakan tak lagi memakai pestisida, melainkan memakai pupuk organik sendiri yang dibuat dari sisa kulit buah-buahan seperti nanas, jeruk, dan lain sebagainya yang kemudian difermentasi selama 2 minggu sebelum disemprotkan ke tanaman. Seperti diketahui, pestisida ini digunakan untuk mengurangi kerusakan tanaman dari gulma, hewan pengerat, serangga, dan kuman. Dengan begini, produksi buah atau sayur bisa meningkat. Namun, di balik manfaat tersebut, pestisida dapat memberikan dampak berbahaya bagi tubuh yang bisa menimbulkan penyakit seperti kanker, Alzheimer, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dipastikan, tanaman yang dibudidayakan oleh Yani Troy ini 100% aman untuk dikonsumsi. Dibandingkan dengan komoditas lainnya yang ditanam dengan cara memakai pestisida, hasil pertanian dari kelompok tani milik Troy jauh lebih baik, di mana sayuran dan buah-buahan yang dihasilkan lebih tahan lama dan tak mudah busuk. Adapun komoditas bahan pokok yang ia budidayakan yakni jenis sayuran yang menjadi kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti cabai, tomat, kangkung, sawi, dan lain sebagainya dimanfaatkan sendiri. Ya, jadi selama saya mengelola kelompok tani dari 2017, kebetulan yang saya tanam itu banyak sayuran. Jadi sayuran, cabai, tomat, jadi yang saya tanam ini yang dikonsumsi hari-hari oleh warga. Kedua, yang saya tanam ini kita tidak pakai pestisida, karena kita tahu semua bahwa pestisida itu berbahaya dan dapat mengandung racun dan bisa efeknya nanti menimbulkan penyakit. Jadi untuk mengantisipasi semua supaya kita tidak pakai pestisida itu, di kelompok tani Cokonuri ini kita buat pupuk sendiri dari bahan sampah pasar. Jadi dia berbentuk pupuk organik cair. Jadi bahan-bahannya itu sampah-sampah pasar yang kita buat menjadi pupuk organik cair. Itu salah satunya kulit nanas, kulit pisang, ada kulit jeruk, ada air kelapa, ada air cucian beras yang dibuang, itu kita manfaatkan kembali dan difermentasi selama 2 minggu. Habis itu baru kita bisa pakai siram di tanaman yang ada di kelompok tani ini. Kelompok tani Lorong Cokonuri yang dikelola oleh Yani Troy saat ini
dijadikan oleh mahasiswa dari berbagai kampus ternama di Makassar untuk menimba ilmu, utamanya dalam hal praktek budidaya. Tak hanya mahasiswa yang KKN, namun seringkali juga mahasiswa datang untuk melakukan penelitian kelompok tani milik Yani Troy ini. Menurut Yani, mahasiswa yang datang ke tempatnya banyak menemukan hal baru yang tak ditemukan sewaktu mereka belajar di kampus. Di antaranya, teknik menanam yang idealnya memerlukan jarak yang lebar agar menyediakan ruang untuk cukup bagi tanaman untuk tumbuh. Namun, di kelompok tani Cokonuri ini, tanaman-tanaman yang ditanam jaraknya relatif lebih dekat. Namun, membuat tanaman yang ada di tempat ini tetap tumbuh subur bahkan hasilnya rutin dipanen. Hal ini dilakukan Yani lantaran ia hanya mempunyai lahan yang terbatas. Selain itu, untuk praktik teknik menanam dengan jarak yang dekat tersebut, awalnya Yani hanya coba-coba, namun ia juga tidak menyangka apa yang dilakukannya tersebut bisa berbuah hasil. Selain itu, Yani juga mengajarkan kepada mahasiswa magang maupun yang melakukan KKN di tempatnya untuk selalu menanam tanpa menggunakan pestisida, melainkan memakai pupuk organik hasil fermentasi berbagai sisa kulit dan buah-buahan. Kelompok tani ini hampir semua kampus yang ada di Makassar sudah masuk di kelompok tani ini untuk magang. Ada yang KKN, ada yang penelitian. Jadi kampus-kampus yang ada di Makassar yang sudah masuk ke kelompok tani ini ada UNHAS, ada UIN, ada UMI, ada UIN, ada UNEM, dan Akademi Pariwisata. Adapun yang saya memberi masukan ke adik-adik mahasiswa mengenai budidaya menanam, yaitu kunci-kuncinya bagaimana kita tanpa pestisida menanam tanpa pestisida. Misalnya ya media tanam yang kita pakai itu harus steril dan memakai pupuk kandang, terus pakai sekam, pakai kompos, dan paling penting di sini jangan lupa doa. Artinya mahasiswa yang masuk semua wajib berdoa. Karena kita tahu yang kita tanam ini adalah ciptaan makhluk Tuhan juga. Jadi kita harus memperlakukan sama dengan manusia.